Ya, ibu kota sepertinya menjadi perhatian di ranah media sosial dari curah hujan yang cukup ekstrim, mengguyur, meskipun durasinya sebentar ya, Iya, sesaat ya. hujannya ya. Tuh. Tapi ini ternyata tidak hanya di wilayah DKI Jakarta, Vi. Di wilayah lain seperti di Kalimantan Tengah juga terjadi banjir kurang lebih setinggi 1 meter. Tepatnya di? Tepatnya di Desa Hiangbana, Kecamatan Tasikpayayan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ya. Ini mirisnya selama 15 hari direndam banjir, warga yang terdampak banjir belum juga mendapat bantuan. Warga memilih untuk mengungsi, bertahan, atau ada yang mengungsi, ada yang bertahan juga di rumah masing-masing. Ada juga yang bertahan di pohon lantaran tidak tahu harus kemana lagi. Ya, 15 hari memang bukan waktu yang sebentar ya. Tapi banjir yang merendam wilayah ini membuat warga khawatir karena banyak dampaknya seperti kekurangan air bersih ya, lalu juga asupan yang tidak higienis seperti yang kita lihat di layar kaca seperti ini. Rata-rata masyarakat juga sudah mulai mengalami kondisi seperti diare, demam, hingga gatal-gatal di bagian kulit. Perekonomian juga nyaris lumpuh nih 15 hari soalnya ya kan. Lantaran banjir diketahui memutus akses jalan. Dan harapannya ada segera bantuan logistik yang memadai. Sekali lagi yang memadai. Yang memadai. Saya yakin sih bantuan pasti sudah tersalurkan, tapi hanya memadaikah atau tidaknya ini yang perlu dimaksimalkan. Oke, itu tadi di Katingan. Masih di Kalimantan Tengah ya. Ternyata juga banjir kalau kita lihat dari gambar di atas atau gambar di udara ini Kota Waringin Barat juga tak luput dari yang namanya dampak cuaca ekstrim. Ada kondisi yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Kota Waringin Lama dan diketahui juga banjir memutus jalan Trans Kalimantan. Ada 2 desa yang paling terdampak yakni Desa Rungun dan Desa Kondang. Ini merupakan yang terparah kabarnya pada tahun ini. Diketahui banjir disebabkan oleh luapan sungai Arut dan kiriman dari Sungai Lamandau juga memutus beberapa akses aktivitas masyarakat. Dan ternyata banyak sekali kendaraan yang juga mogok di tengah-tengah akibat banjir. Ya. Ini karena nekat melintas. Kemudian pengguna jalan yang ingin melanjutkan perjalanannya terpaksa menggunakan jasa rakit dengan harga 40.000 sekali jalan. Kita ingatkan kepada pemirsa, tadi Rivi mengingatkan penyakit yang biasanya menyertai setelah pasca banjir seperti diare, demam, bahkan hipotermia begitu ya. Informasi terbaru Rati segera juga kita hadirkan ke hadapan pemirsa pagi ini. Saya ingin menyapa 2 tim saya yang sudah siap dengan laporan langsungnya. Ada dari ibu kota tepatnya di Manggarai, Jakarta Selatan, lalu juga ada di Kota Waringin, Kalimantan Tengah. Saya ke Kalimantan Tengah terlebih dahulu ya. Jamberi, selamat pagi Jamberi. Informasi terbaru dari Anda. Selamat pagi, Arif Adil, Kemaratin. Saya saat ini berada di Jalan Kota Waringin Lama, Kecamatan Kota Waringin, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Banjir di Kota Waringin Barat tidak hanya merendam ratusan rumah warga, namun saat ini mulai memutus jalan Trans Kalimantan penghubung Kota Pangkalan Bun menuju Kota Waringin Lama. Bahkan kedua kabupaten seperti Lamandau dan Sukamara. Di jalan ini ada 3 yang paling parah di kilometer 36, kilometer 30, kilometer 35. Nah, tepat di sebelah kanan saya, kemarin siang ada sebuah truk yang terguling akibat derasnya arus sungai yang meluap dari Sungai Lamandau dan juga Sungai Arut. Menurut keterangan warga, pendapat sebagian warga, selain luapan sungai, juga banjir diakibatkan oleh pembalakan hutan yang ada di hulu Sungai Lamandau untuk membuka lahan sawit, begitu Arif Alis. Jamberi, kabarnya status tanggap darurat ini sudah diberlakukan pemerintah provinsi ya sampai dengan 26 September 2020. Tadi Anda katakan bahwa ini selain juga luapan sungai juga karena ada indikasi rusaknya hutan kawasan hulu. Apa langkah yang diambil untuk segera menyurutkan dari banjir di sana? Baik, di sini selama ini terus terang belum ada bantuan apapun di sini. Selain dari TNI
Kodim 1014 kemarin. Sampai saat ini warga mengharapkan tenda pengungsian juga bantuan seperti makanan dan lainnya. Begitu, Pak Marati. Oke, kalau boleh kita minta data, Jamberi, mungkin Anda punya datanya. Kan Kalimantan Tengah ini tidak hanya di tempat Anda ya, artinya di Kota Waringin. Tadi kita membacakan juga informasi dari Katingan juga. Gitu. Iya. Ada sebetulnya kalau dipetakan ada berapa kabupaten kota di provinsi atau di Pulau Kalimantan Tengah ya mungkin ya, di Pulau Kalimantan juga yang menyerupai informasinya seperti Anda sampaikan, adanya indikasi tangan oknum ya, oknum tangan yang melakukan pembalakan. Baik, Arif Fadil, memang di Kalimantan Tengah, selain musibah COVID-19, saat ini terkena musibah banjir seperti di Kabupaten Katingan, Seruyan, Lamandau, juga Kota Waringin Barat. Menurut keterangan warga, sempat saya ngobrol dengan warga setempat, sebelumnya belum ada kejadian banjir seperti ini. Baru-baru ini yang ada di Kalimantan Tengah. Saya konfirmasi bahwa ini akibat pembalakan hutan tersebut. Ya. Begitu, Arif Fadil. Sudahkah ada upaya dari masyarakat yang meminta kepada aparat setempat begitu ya, agar hal-hal yang bisa merugikan masyarakat bisa dicegah atau bisa dihindari begitu? Ya, saya belum mengetahui persis data yang sebenarnya tentang seperti itu. Namun beberapa hari yang lalu kan pernah salah satu tokoh Dayak Cinipan pernah diamankan oleh kepolisian, begitu, Pak. Iya, yang menyuarakan soal lingkungan ini ya, gitu ya, Jamberi ya. Betul. Ya, yang sempat viral juga ya. Jamberi, lantas data yang Anda punya, yang paling update berapa mungkin kepala keluarga yang terdampak, kemudian total keseluruhan berapa titik yang terjadi banjir di sana? Baik, menurut keterangan ada 300 rumah yang sudah terendam banjir khusus di Kota Waringin Lama ini, namun sekarang sudah meluas ke pinggiran Kota Tangklambun seperti di Kecamatan Mendawai Seberang juga Raja Seberang, begitu. Baik. Sudah ada posko pengungsian kah di sana? Nah ya, distribusi bantuan bagaimana? Sampai saat ini menurut keterangan sebelum saya di TKP ini, menurut Pak belum ada tempat pengungsian baik bantuan. Cuma menurut informasinya ada dari TNI beberapa hari yang lalu, begitu. Oke, baik. Jamberi, diperbarui lagi nanti informasinya sepanjang hari ini untuk wilayah Kalimantan Tengah ya. Kita bergeser ke ibu kota. Di kawasan Manggarai ada kita ketahui pintu air yang cukup menjadi sorotan bila mana memang curah hujan cukup tinggi. Bima Arya, Wali Kota Bogor, menyampaikan ada waktu 6 jam dikirimnya air dari hulu ke hilir. Bagaimana pantauan pagi ini, Debbie, di pintu air Manggarai? Baik, selamat pagi pemirsa. Ini dapat kami informasikan langsung dari pintu air Manggarai. Ini memang karena dampak dari hujan yang terjadi tadi malam di sekitar daerah Bogor hingga menuju Jakarta. Ini memang terpantau saat ini untuk kondisi sendiri di pintu air Manggarai ini. Dari mulai tadi pukul sekitar 3.30 ini sudah mulai terjadi adanya pelonjakan debit air. Karena memang ini adalah hasil kiriman air dari Bogor ataupun dari Bendung Katulampa. Nah, untuk informasi yang dari tadi kami himpun berada di sini, memang menurut petugas operator dari pintu air Manggarai menyebutkan bahwa hingga sampai saat ini masih berada di siaga 4 untuk di pintu air Manggarai karena memang masih di bawah dari 750 meter. Tadi kami menghimpun ini paling terbaru sekitar
jam 6.15 pemirsa. Nah, untuk informasi selanjutnya memang dari informasi dari Anies Baswedan Gubernur tadi malam juga mengingatkan untuk standby ataupun berjaga-jaga jika terjadinya banjir. Namun memang hingga sampai saat ini menurut informasi yang kami himpun pula dari petugas yang berjaga di pintu air Manggarai ini masih sampai sejauh ini masih belum tampak ataupun belum adanya terlihat terjadinya banjir untuk debit ataupun volume air yang di bawah 750 meter ataupun masih di dalam siaga 4. Nah, tadi kami mengkonfirmasi jika memang nanti ada kenaikan debit volume air menuju siaga 3 atau di atas dari 750 meter ini mungkin memang akan terjadi banjir. Namun untuk sampai saat ini masih diusahakan untuk tetap mengurai sampah-sampah yang dapat Anda saksikan juga di belakang saya saat ini. Ini adalah truk dan juga ada beberapa alat-alat berat yang disediakan untuk mengangkat ataupun mengangkut sampah dari dalam air dari hasil kiriman dari air bendung Katulampa, yang mana memang dari tadi malam kami memantau di sini juga ini banyak sekali truk-truk sampah yang sudah disediakan untuk membawa sampah-sampah ini nantinya sehingga nanti tidak ada pelonjakan debit air yang mengakibatkan nantinya adanya terjadi kebanjiran di daerah Jakarta sekitarnya. Sementara demikian kembali ke Anda di studio. Ya, Debbie, artinya sudah diantisipasi dengan mengerahkan truk tidak hanya 1-2 unit begitu ya, cukup banyak truk yang sudah standby di sana. Kalau material sampah yang Anda saksikan, diantaranya apa saja yang bisa Anda sampaikan informasinya? Baik, Fadilan juga pemirsa dapat kami informasikan memang dari tadi malam ini kami memantau tidak hanya 2 ataupun 3 truk sampah saja, tapi tadi kami bisa menghitung ini lebih dari 10 truk sampah yang disediakan dari tadi malam di daerah sekitar pintu air Manggarai ini. Nah, jika tadi kami memantau memang untuk sampah-sampah ini sendiri ini diantaranya adalah sampah-sampah seperti ranting-ranting pohon dan bahkan juga tadi ada sampah-sampah seperti sampah dari hasil rumah tangga yang memang terikut ataupun terbawa ke pintu air Manggarai ini sendiri. Fadil. Baik, terima kasih Debbie Tobing melaporkan langsung dari pintu air Manggarai. Update-nya tadi 10 truk sampah yang sudah parkir tuh mengangkut biasanya di begitu situ. ya, cukup banyak ya Vi ya.